Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kegiatan Sikap, Sarana Informasi Kampus. Baik, selamat siang pemirsa Sikap. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat inspirational, ya. Kita kedatangan Bapak Dekan Fakultas Sains, yaitu Bapak Dr. Asep Saifur Rahman, dan Bapak Wadek 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Haji Sobri. Selamat datang Bapak pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Nah, kebetulan hari ini katanya juga adalah bertepatan dengan hari ulang tahun keempat dari Fakultas Sains, ya Bapak. Betul, anniversary kita. Ya, selamat ulang tahun kami Terima ucapkan kasih. kepada Fakultas Sains. Fakultas Sains ini berarti fakultas yang muda ya Pak ya? Betul, sangat muda dan potensial sekali sepertinya. Energik. Iya, boleh diceritakan mungkin Bapak bagaimana sih sejarah dari Fakultas Sains ini berdiri? Baik, terima kasih bahwa sebagai fakultas yang termuda tentu saja dinamikanya itu sangat bisa kita ingat ya. Pada waktu pertama kali kita diusulkan Fakultas Sains itu kita di tahun 2020 itu bersama-sama dengan Universitas atau FST dari Jambi dan juga dari Padang. Nah, secara histori kita memang cukup artinya tidak terlalu mudah ya ketika kita mengusulkan adanya supaya Fakultas Sains existing dilalui proses yang luar biasa. Tetapi waktu itu memang supporting dari pimpinan baik pihak rektorat maupun yang lain, kepala biro, PK dan lain-lain juga waktu itu sangat kuat agar kita menggolkan karena ini menjadi cita-cita bersama ketika kita bertransformasi menjadi UIN. Nah, itu saja tentu harus ada berkarakter bercirikan ya. Satu fakultas yang memang ada di dalamnya adalah ilmu-ilmu umum. Betul. Oleh karena itu di dalamnya kita harus berdiri Fakultas Sains atau Fakultas Saintek nantinya itu adalah yang mencirikan bahwa UIN ini memang sudah established gitu ya sebagai UIN. Nah, tahun 2020 kita diajukan melalui proses yang panjang secara prosedural, mungkin secara birokrasi tidak akan saya jelaskan karena mungkin tidak cukup jilid dan panjang sekali ini kita jelaskan. Tetapi yang pasti memang waktu itu kita mendapatkan izin dari Kemenpan ya, izin Kemenpan untuk pendirian Menpan RB dan diawali dengan program studi baru yang sebelumnya sudah existing sebenarnya, tetapi waktu itu fisika dan biologi ya. Nah, tetapi itu masih dititipkan waktu itu. Prodinya berdiri duluan, kemudian baru fakultasnya. Ini sangat dinamis. Jadi mungkin orang lain berbeda ya. Fakultas dulu, kemudian baru prodi. Kalau kami dahulu oleh prodi yang existing, nanti baru ada fakultas. Kira-kira begitu. Oh, jadi di awal itu adanya fakultas program studi biologi dan program studi fisika. Nah, untuk saat ini Bapak ada program studi apa saja di Fakultas Sains? Nah, tentu 4 tahun ini kami melihat dinamika yang luar biasa dan juga itu tentu saja didasari oleh entusiasme yang sangat luar biasa ya. Ada respon yang positif dari masyarakat ketika kita berdiri ya, jurusan-jurusan yang notabene mungkin tidak ditemukan, tetapi ternyata selama ini kan asosiasinya yang namanya UIN itu udah keagamaan ya kan. Tetapi ketika menemukan ada program studi yang umum seperti fisika biologi, ternyata mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat di Provinsi Banten terutama juga sekitarnya. Sehingga yang sebaran-sebaran distribusi kuliah itu bahkan ada yang dari Lampung ya, ada yang dari Padang, bahkan ada yang dari Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita berusaha meningkatkan akseptabilitas itu dengan membuka prodi-prodi baru yang memang saat ini cukup diminati ya, dan itu mencirikan karakteristik Fakultas Saintek. Misalnya di situ ada ilmu informatika ya. Kemudian kalau dulu asosiasi teknik informatika, ada juga jurusan kimia kita lengkapi dan juga jurusan matematik ya supaya STEM-nya itu semuanya ada, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yaitu itu lengkap. Jadi sekarang untuk tahun 2024 ini sudah ada 5 program studi berarti ya Bapak? Betul. Ditambah dengan program studi kimia, informatika, dan matematika seperti itu ya Bapak. Nah, dengan banyaknya program studi ini bagaimana Pak dengan fasilitas penunjang perkuliahan ya yang ada di Fakultas Sains? Ya, nanti akan dilengkapi mungkin ya oleh Pak Wadek 2, terutama
transformasi kita itu dari mulai fakultas yang memang masih sangat minim ya secara peralatan laboratorium, kemudian seiring dengan perkembangan UIN ya ada apa istilahnya pembangunan kampus baru di kampus 2 ini yang sekarang ini kita berada. Tentu saja Fakultas Sains juga memiliki impact yang positif ya. Di situ ada pembangunan infrastruktur untuk bangunan dan di dalamnya juga ada laboratorium sehingga berdasarkan kepada bantuan SBSN ya, maka kita bisa melengkapi untuk laboratorium itu cukup baik ya dan cukup lengkap saat ini. Bahkan mungkin untuk kategorisasi di Fakultas Saintek ini bahkan di ukuran dibandingkan dengan komparasi universitas negeri sekalipun kita itu termasuk lengkap ya. Termasuk lengkap ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada dimiliki untuk jurusan prodi biologi, kimia, fisika dan lain-lain termasuk laboratorium komputer yang sangat layak menjadi laboratorium dengan kapasitas sekitar 60. Nah, itu juga sangat supporting untuk program-program studi yang baru ya. Oke. Izin menambahkan. Iya Bapak. Izin pada Ya, silakan. Saya kira obrolan ini seru ini. Kalau berbicara tentang sarana dan prasarana, saya merasa bahwa kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada SBSN yang sudah memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami bisa menutupi kebutuhan kami dalam sarana dan prasarana yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Dan kalau kita mengingat SBSN, saya kira saya ingat bagaimana perjuangan rektor sebelumnya yaitu Pak Profesor Faujul Iman, kemudian juga perjuangan Pak Rektor yang sekarang luar biasa yang terus mendorong kita untuk melengkapi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana. Dan ada juga yang juga perlu saya sampaikan untuk itu Pak Dekan, untuk SBSN ini ada PAU dan juga ada PPK yang luar biasa. Pak Arifin, Pak Riyadi yang terus, Pak Teguh dan Pak Farid yang terus berusaha keras untuk mensukseskan terlaksananya SBSN itu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki 10 laboratorium, 10 laboratorium, 2 laboratorium riset dengan berbagai macam spesifikasinya, baik untuk biologi, fisika, kimia. Bahkan kimia, sekalipun matematik dan informatika, alhamdulillah sudah penuhi. Selain dari SBSN, kami juga terus berjuang dengan Pak Dekan menggunakan anggaran-anggaran revitalisasi Pak Dekan. Nah, ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama yang terus membantu kami, terutama di Fakultas Sains untuk mendapatkan anggaran revitalisasi. Betul. Dan itu sangat membantu sekali untuk menyiapkan sarana prasarana yang baik di lingkungan Fakultas Sains ya. Dan kita sangat berterima kasih. Selain itu juga anggaran kita dapatkan dari anggaran DIPA yang ada di Fakultas Sains atau di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu adalah sumber-sumber pendanaan yang kami dapatkan, selain banyak lagi ya hasil kerjasama yang juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarpras yang ada di lingkungan Fakultas Sains. Saya kira itu Pak Dekan. Betul. Terima kasih. Berarti kalau dilihat dari fasilitas, terutama laboratorium tentunya, ini sudah cukup lengkap ya Bapak ya untuk menunjang perkuliahan mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Sains ya Bapak ya. Secara normatif ya, memang itu sudah cukup lengkap ya. Iya. Artinya kami berterima kasih yang sampaikan tadi bahwa tetapi tentu kami juga akan terus mengembangkan ya, karena berdasarkan misalkan pengalaman kami ada kunjungan dari kampus dari CGI ya, Selabon ya, Thailand yang baru saja sekitar sebulan yang lalu ya, kita dikunjungi oleh pihak Thailand. Dan mereka menyatakan bahwa tentu ini komparasi yang terlalu jauh, tetapi artinya cukup layak ya, artinya untuk melakukan suatu riset ya, walaupun memang harus terus dikembangkan ya, sarafrasnya, kemudian jenisnya dan lain-lain. Nah itu tentu saja ini tidak menjadikan kami bahwa itu merasa itu cukup ya, tetapi kami akan terus menambah sekurang-kurangnya disesuaikan dengan kemampuan kita ya, tentunya. Bahkan ke depan Pak Dekan ya, kita diminta untuk membuat 2 prodi baru yang kaitannya dengan industri halal dan teknik lingkungan. Berarti itu kan kita juga membutuhkan
sarapras Sarana lagi ya. iya, betul Yang juga sekali. harus Ya. Wah, betul-betul di utama. Ya. Jadi memang pengembangan ke depan Pak Dekan sudah dengan kami dekanat terus berdiskusi Ya. bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Saya kira itu. Ya, makanya tadi saya juga sudah katakan bahwa Fakultas Sains ini fakultas muda, tapi sepertinya berjalannya ini sudah mulai berlari seperti itu ya. Muda itu kan usia, tetapi kedewasaan itu bisa dipercepat. Betul. Nah, berbicara tentang prestasi ini Bapak, selama ini itu kira-kira prestasi apa saja ya Pak yang sudah diraih oleh mahasiswa di Fakultas Sains atau dosen di Fakultas Sains? Ya, tentu saja dari stratifikasi ya. Kami lihat pertama dari mahasiswa. Kami saat ini memang di tahun kemarin itu sudah mulai luluskan angkatan pertama, dan kami sangat bangga ya Pak Dekan ya. Yeah, it's very great pleasure ya for us because istilahnya we heard something that's enormous ya, semacam berita yang sangat luar biasa bahwa alumni kita itu the fresh graduated from us ya, istilahnya from Faculty of Science itu langsung diterima di industri ya. Nah, kemudian juga yang jalurnya adalah bidang akademik, kami alhamdulillah bahwa di tahun ini pun sudah dipastikan, dikonfirmasi ada yang diterima mendapatkan beasiswa di Thailand. Ya. Dan itu dengan beasiswa S2 dengan beasiswa semua penuh ya. Ditambah lagi nanti kemarin kan kami juga punya prestasi yang fisika ya, mengikuti summer school di Swiss. Kemudian di Prancis, dan saat ini kita doakan sedang mengajukan studi lanjut dengan coverage beasiswa juga, sehingga artinya apa, ini representatif bagi kita, 2 prodi yang sebelumnya sudah ada dan meluluskan ternyata itu diterima ya, selain kompetitif juga di bidang industri, kemudian juga yang sudah melanjutkan kemudian mendapatkan langsung beasiswa gitu. Itu angkatan pertama ya. Artinya ini satu kebanggaan, keberhasilan bersama betul. Selama ini yang melibatkan bukan hanya pihak dekanat, tapi juga ini melibatkan semua ya. Stakeholder terutama kerja keras dosen-dosen kita ya di fakultasan yang luar biasa. Nah, berbicara tentang dosen, ini juga kami memiliki dosen-dosen yang luar biasa ya, yang sangat kompeten sekarang. Misalkan ada Bu Ismi ya, itu beliau itu luar biasa kompetensinya ya. Kemarin itu mengikuti pelatihan di Thailand ya, 2 kali dalam setahun diikutsertakan, ini sudah luar biasa. Kemudian dosen-dosen juga yang mendapatkan pendanaan ya kan, penelitian, ada Bu Gut ya yang kerjasama dengan BRIN, beliau mendapatkan juga pendanaan dari Muhammad bin Zayed Foundation ya, dari Timur Tengah. Prestisius sekali ya, karena itu kompetitif. Kemudian juga ada yang Borneo Foundation ya, kita juga sudah Orang Hutan Foundation ya, maksudnya yang di Borneo itu di Kalimantan, itu sudah, ini yang kedua kali ya. Yang pertama itu ada dosen kita ya, ada Bu Eni itu kemudian melakukan riset di Tanjung Puting, Kalimantan. Kemudian yang kedua ini kita akan berangkat mungkin ya, tim yang kedua itu ada Pak Rizky dengan Bu Isma itu mereka akan ke Kalimantan tapi di kawasan Lamandau ya. Lamandau. Nah, itu sangat menarik. Ini kan sebenarnya prestasi yang dibuktikan bahwa kemampuan menjajaki kerjasama riset dengan internasional, funding internasional itu sudah mulai tumbuh di Fakultas Sains ya. Sehingga ini diharapkan bisa diteruskan, dan tentu saja yang paling berkesan juga adalah akseptabilitas daripada BRIN untuk menerima mahasiswa kita melakukan proses MBKM yang itu lamanya adalah sekitar 1 semester 6 bulan. Itu juga kan kita tidak pernah artinya melewati itu semua kesempatan dengan mendapatkannya. Tahun kemarin saja kita mendapatkan 7 orang ya mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa dari BRIN, barista itu ya. Nah, itu kan lumayan. Barista itu kan ada UKT dan juga penelitian atau riset yang free ya kan, off charge, dan dilakukan dengan kerjasama kolaboratif dengan BRIN. Nah, ini kurang lebih kira-kira seperti itu. Belum lagi nanti ada beberapa mahasiswa yang memang MBKM ya, kemudian juga PKL dan lain-lain. Termasuk di fisika juga ya, tadi biologi, fisika juga sama. Ini juga ada yang dengan BMKG gitu ya. Kemudian juga ada yang dengan Pertamina Lubrikan di Jakarta. Artinya kita memang sudah terus mengembangkan kerjasama ini, dan eksistensi kita, keberadaan kita sebenarnya one step ahead ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah senior gitu ya. Mohon maaf ya, misalkan FST ada yang ada di Bandung, kemudian Malang dan lain-lain. Mereka kadang-kadang bahkan bertanya, nih Pak, gimana kok UIN bisa menjadikan bahasanya itu kok BRIN itu seperti serambinya gitu ya, serambinya Fakultas Sains UIN Banten. Artinya menerima kita itu setiap
tahapan itu terbesar itu dari kita ya, magangnya itu. Nah ini mudah-mudahan di tahun ini kita akan terus berlanjut. Ada juga kerjasama riset yang memang matching fund ya antara kita dengan BRIN itu dengan pusat PPRLTB apa namanya itu pusat PRLTB Pak. PRLTB itu Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Nah, Bersih. teknologi dan Iya, bersih betul ya, yang ada di pusat BRIN itu juga sudah menandatangani dengan kita riset untuk yang sifatnya multi-year. Nah ini artinya berharap bahwa kita terus mengembangkan berbagai lini, berbagai sisi, berbagai sektor agar memang kita juga bisa terus ya. Dan kemudian ini juga ada yang mungkin saya juga mendapatkan undangan ini di bulan Maret ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, perjalanan yang baik. Mohon doa itu juga kita menjadi invited speaker ya. Iya. Invited speaker itu di India dan itu tentu saja dengan akomodasi yang sudah disediakan karena kita menjadi pembicara kunci di sana. Nah ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kira-kira begitu. Ini agak panjang lebar ya. Tapi begitulah memang menggambarkan bahwa kita bersemangat sekali untuk menjelaskan. Iya, bisa terlihat Pak. Tapi kalau ini Pak Dekan, kalau kita berbicara prestasi itu rasanya seringkali kita adanya prestasi akademik dan prestasi oh iya. Kita juga memiliki prestasi-prestasi non akademik yang cukup membanggakan Bu Ismi. Iya. Saya kira kita punya atlet nasional dalam bidang dayung Pak Dekan dari fakultas dari prodi fisika. Di prodi fisika ada yang juara nasional dalam bidang dayung. Kalau dayung atau ini? Dayung. Oh iya. Ada juga dalam bidang robotik Pak Dekan. Oh ya robotik. Kita sering mengikuti kegiatan lomba olimpiade. Kalau di fisika itu ada olimpiade fisika ya. Kita juga mengikuti seperti itu. Jadi kata Pak Dekan tadi, kalau mau kita ceritakan ini kayaknya diskusi kita bisa sampai lama ini Pak Dekan. Ya, betul. Kita selalu semangat untuk menyampaikan banyak prestasi-prestasi saya kira yang bisa diceritakan. Betul. Lalu mungkin ini berhubungan dengan MBKM ya Pak sekarang yang sedang panas seperti itu ya. Kalau panas ngopi dulu. Kalau biar nggak panas Bu Ismi, Pak Dekan ngopi dulu Pak Dekan. Ya, sepertinya MBKM ini memang menjadi salah satu program yang sangat dinanti oleh mahasiswa ya. Semua mahasiswa sekarang di Indonesia. Nah untuk di Fakultas Sains sendiri program MBKM apa ya Pak yang sudah terlaksana atau yang sudah dilaksanakan seperti itu? Ya saya menjelaskan di awal bahwa MBKM ini adalah suatu platform kerjasama yang sifatnya lintas institusi. Kemudian kita sebagai bagian dari institusi pendidikan tentu saja memiliki keluasan ya, fleksibilitas dalam kerjasama dengan siapapun. Lintas-lintas ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Misalkan dengan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ya dengan berbagai pusatnya penelitian mulai dari riset nuklir kemudian sampai dengan pusat limbah nuklir kemudian pusat-pusat yang sifatnya tumbuhan ya kemudian juga mikrobiologi dan lain-lain. Nah ini keluasaan kita dalam kerjasama ini ternyata memberikan impact yang sangat positif sehingga saya jelaskan lagi bahwa akseptabilitas mahasiswa kita untuk diterima di lembaga-lembaga riset seperti ini yang punya reputasi itu luar biasa sehingga setiap tahun kita sudah 2 tahun ini secara aktif mengirimkan mahasiswa kita kurang lebih dari 30 orang ya setiap sesi atau setiap tahapan untuk bisa mengerjakan riset secara full ya kemudian riset-riset ini selain magang nanti dilanjutkan juga dengan riset-riset istilahnya yang dilakukan di BRIN. Jadi kelanjutan sebenarnya ada 2 tahapan magang tugas sendiri. Akhir mungkin tugas ya, akhir. Ya? Nah itu jadi ini sebenarnya hasil tugas akhir ini kan luar biasa karena artinya secara runutan ini akan berimplikasi luas ya. Betul. Ada riset bersama gitu kan kolaboratif akhirnya antara periset kita dengan periset BRIN maksudnya dengan dosen kita ini semakin membuka jalan bagi kita bahwa UIN ya, awalnya adalah suatu kampus berperspektif keagamaan ya humaniora akhirnya bisa meluaskan juga kerjasama dengan perspektif keilmuan yang berbeda dengan spektrum yang lebih luas kan dengan berbagai institusi yang punya reputasi dan lain-lain jadi BMKG pusat dan lain-lain ya kemudian pusat pertamina berikan ini luar biasa tetapi tentu saja kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini semuanya nanti kita akan teruskan kerjasama ini kira-kira begitu ya. Kalau bicara tentang MBKM ya saya ini kan
ada perintah dari Menteri gitu Pendidikan ya Betul. untuk melaksanakan MBKM dan Ya. saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Dekan terhadap rektor kita. Iya. Bicara tentang BRIN karena beliau memiliki gagasan yang luar biasa. Kita punya MOU dengan pihak BRIN sehingga itu membuka pintu masuk Fakultas Sains untuk bisa memaksimalkan Betul. memaksimalkan kerjasama yang Realisasi. dilakukan oleh pihak universitas, dalam ini Pak Rektor, Pak Profesor Kiai Haji Wawan Wahyudin yang begitu luar biasa membuka pintu dan kita memanfaatkan secara maksimal kerjasama itu. Dan saya yakin di pintu-pintu yang lain juga terus kita buka dengan kerjasama antara universitas dengan fakultas yang menjadi itu. Saya kira gitu Pak Dekan. Iya betul. Untuk itu didahului antara kerjasama deputi di BRIN bidang kerjasama ya. Iya. Kemudian nanti dengan Pak Rektor juga Pak Warek 1 juga. Warek 1 juga. 3 dan Pak Warek 2. Tentu saja semua Warek dan juga Pak Biro itu mempunyai kontribusi yang luar biasa memfasilitasi kita sehingga Fakultas Sains ini bisa terdorong terus ke arah yang progresif dan maju. Ini sebenarnya menjadi nilai yang sangat tinggi sekali ya bagi Fakultas Sains ya Bapak, terutama untuk mungkin mahasiswa baru yang akan berkuliah di Fakultas Sains gitu ya, bahwa ternyata belajar di Fakultas Sains itu tidak hanya di kampus tapi kita juga menyediakan wadah MBKM, terutama misalnya pada hal ini mungkin Pak Dekan dan Pak Wadik sudah menjelaskan tentang BRIN seperti itu, bisa juga nanti menjalin relasi yang lebih luas gitu ya di luar Pertamina gitu. Betul sekali. Ya banyak sekali lah. Ya, oke Bapak. Untuk pertanyaan terakhir mungkin deh Bapak. Boleh. Nah di ulang tahun yang keempat ini mungkin boleh disampaikan harapan-harapan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, harapan-harapannya adalah pertama, kami kan lihat bahwa kita itu selalu melakukan segala sesuatu ya dalam konteks apa yang diarahkan oleh Pak Rektor ya. Beliau selalu mengassessment, kemudian dengan tim juga semuanya ya di tingkat rektorat baik Pak Warek maupun Kepala Biro. Nah kita juga selalu mendapatkan asesmen langkah apa saja yang harus kita lakukan. Tentu saja di balik keberhasilan itu ada juga challenge bagi kita, tantangan terutama penataan SDM kaitannya dengan program studi baru. Ini juga selalu dipecahkan bersama dengan sesuaikan dengan arahan pimpinan. Nah tentu saja sebagai suatu entitas Fakultas Sains yang memang masih muda, ini juga terus disupport ya oleh berbagai pihak. Pertama kami berharap bahwa ini menjadi fakultas yang segera ya menjadi satu fakultas favorit ya dalam tanda kutip, menjadi pilihan bagi mahasiswa baru kita dengan ketersediaan ya kuota untuk mahasiswa kita, terutama di program-program studi yang memang umum ya, artinya yang berbeda dengan yang lain. Dan ini juga kami berharap bahwa UIN bagaimanapun itu mempunyai tujuan-tujuan pendidikan yang sifatnya sosial ya. Artinya ayo kita bergabung kemudian bersama-sama belajar, mencari ilmu di Fakultas Sains ini, terutama di UIN ini dengan relatively gitu ya, dengan biaya-biaya memang masih terjangkau ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi UIN ini memang secara sosial kita juga harus melihat, dan salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan distribusi gitu ya mahasiswa ini tanpa kuliah mahal pun ternyata kita bisa berkualitas, artinya begitu ya. Harapan itu sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, kami berharap nanti pada mungkin spektrum ya, kalau dibilang milestone kita, milestone pertama itu sebenarnya kita adalah penataan ya, secara kelembagaan itu sudah kita lewati bersama dengan 5 prodi ini, kemudian sudah established dan sudah berjalan pada tahun 2003 dan 2024 ini sebenarnya kita adalah milestone untuk terus lebih meningkatkan ya kapasitas, kemudian juga lompatan-lompatan kami harapkan begitu yang lebih baik lagi. Artinya kita bisa menjadi satu fakultas yang menjadi pilihan ya, pilihan di UIN, juga pilihan bukan hanya di UIN tetapi juga UIN pilihan di Banten ya. Kenapa harus kuliah di UIN? Karena ada Fakultas Sains kan begitu. Nah itu kira-kira begitu ya. Dan selama ini kami juga harus bisa melepaskan bahwa UIN itu tidak hanya keagamaan tetapi
saya pernah membaca satu artikel yang mungkin agak keliru. Ternyata UIN masih diasosiasikan dengan keagamaan humaniora. Padahal kita juga bisa belajar teknologi di sini tentang komputer ya, bagaimana bisa menjadi seorang saintis dan lain-lain. Jadi itulah spektrum yang kedua. Kami ingin mengenalkan lebih baik lagi kepada masyarakat. Yang ketiga, kami berharap memang ada sinergisitas juga tetap bahwa SDM dosen ini terus berkembang, kemudian searah dengan itu kami berharap memang ada peningkatan kompetensi ya. Misalkan suatu saat nanti ada 4 tahun ke depan kami bisa mengharapkan itu dokter-dokter ya, baik PhD maupun dokter dalam negeri yang bisa bergabung di Fakultas Saintek ini. Terus berharap bahwa kita bisa meningkatkan, karena salah satu keberhasilan daripada pendidikan itu adalah dengan adanya dosen yang berkualitas. Itu kan menjadi sarana bagi kita meningkatkan SDM kita. Kalau saya sih Bu Ismi, saya kira bertambah umur itu sudah pasti. Tapi dewasa itu perlu perjuangan. Fakultas Sains bertambah umurnya, tapi kita harus juga menambah kapasitas dan menambah kompetensi kita dalam memperjuangkan untuk masyarakat kita. Kita ingin Fakultas Sains lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini perlu perjuangan. Semisalkan untuk kita lebih, tadi Pak Dekan sampaikan, untuk pengembangan ke depannya Pak Dekan, kita perlu kerjasama yang lebih konkret dan lebih nyata. Misalnya dengan pemerintah daerah, kita juga akan mencoba menjalin kerjasama melalui pintu yang tentu saja Pak Rektor sudah membukakan pintunya. Kita akan coba juga kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, yang ini akan membuat Fakultas Sains lebih, saya kira lebih luas lagi ya, lebih mapan lagi dan lebih. Jadi bertambahnya umur itu akan bertambah kemapanan kita dalam berprestasi gitu ya. Kita juga sudah dimulai oleh Pak Dekan kita kerjasama dengan ITB, kerjasama dengan ITS, kerjasama dengan UI, kerjasama dengan banyak perguruan tinggi lah saya kira. Bahkan kita sudah masuk ke dalam grup MIPANET, terus perkuliahannya Permata ya Pak Dekan. Ada Permata. Jadi Merpati dan seterusnya. Saya kira itu adalah merupakan bentuk perjuangan kita untuk menjadi dewasa. Bentuk perjuangan kita untuk menjadi fakultas yang lebih mapan ke depannya. Saya kira itu Pak Dekan ya. Dalam usia yang keempat ini kita cukup bangga, sudah banyak yang kita lakukan. Dan ke depan kita akan terus berjuang lagi. Selamat ulang tahun Pak Dekan. Happy anniversary semuanya ya. Happy milad ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Ismi. Iya, semoga ya Pak harapan-harapan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Dekan sama Pak Wadek dapat terlaksana secepatnya ya Bapak. Baik, mungkin itu saja pemirsa Sikap podcast kita pada hari ini. Sekali lagi saya selaku host pada hari ini mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Kita tutup kegiatan hari ini. Selamat ulang tahun sekali lagi kepada terima kasih ya. Salam buat Sikap semuanya. Pemirsa Sikap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.